Perkenalkan, nama saya Alvina Nur Saadah, NIM 230202200008. Di sini saya akan menjelaskan tentang latar belakang visi misi dalam lembaga pendidikan. Di sebuah sekolah sebagai lembaga pendidikan dengan tantangan yang harus diwujudkan, pendidikan nasional dengan melaksanakan tugas dengan baik. Saat memainkan peran, lembaga pendidikan sekolah harus dikelola dengan baik untuk mencapai tujuan pendidikan yang optimal. Visi dan misi adalah elemen yang sangat penting di mana visi dan misi adalah pemangku kepentingan untuk mencapai yang diinginkan di masa depan sebagai manifestasi dari tujuan. Untuk pengertian visi dan misi secara singkat yaitu yang pertama, visi adalah keadaan ideal yang ingin dicapai, sedangkan misi adalah tindakan konkret yang dilakukan untuk mencapai visi tersebut. Yang kedua yakni pengertian lembaga pendidikan. Lembaga pendidikan adalah tempat berlangsungnya proses pendidikan atau proses mengajar untuk mengubah tingkah laku individu ke arah yang lebih baik. Lembaga pendidikan juga dapat diartikan sebagai organisasi yang dibentuk untuk tujuan tertentu. Baiklah, yang ketiga yakni pengertian visi dan misi lembaga pendidikan. Visi pendidikan adalah pernyataan dalam bentuk angan-angan yang menjelaskan identitas institusi yang akan dicapai di masa yang akan datang. Sedangkan misi adalah menyempurnakan visi dalam bentuk tugas, komitmen, dan rencana atau aksi yang dijadikan sebagai arah untuk terwujudnya visi. Fungsi, visi, dan misi lembaga pendidikan. Yang pertama, yakni mengarahkan strategi dan pendidikan. Yang kedua, memberikan identitas dan citra. Yang ketiga, mendorong inovasi dan perubahan. Yang keempat, menginspirasi dan memotivasi. Yang kelima, menyediakan tolak ukur keberhasilan. Oke, perkenalkan, nama saya di sini Muhammad Hatunisol Al-Ba'bud, bisa dipanggil Nisol dengan NIM 23020220037. Oke, yang selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang strategi. Yang pertama, strategi dalam membangun visi misi yaitu mengembangkan kurikulum yang relevan. Bagaimana cara kita bisa menyamakan kurikulum dengan visi dan misi yang ingin kita capai. Kemudian yang nomor 2, pelatihan dan pengembangan tenaga pendidik. Nah, dengan visi misi yang telah kita bangun, kita harus bisa menyelaraskan dalam tenaga kependidikan agar energi yang telah kita keluarkan bisa bekerja sinergi dengan apa yang kita inginkan. Yang nomor 3, peningkatan fasilitas dan teknologi. Dengan adanya visi misi yang ingin dicapai, tujuan yang telah ditentukan, maka harus ada peningkatan fasilitas dan teknologi dari lembaga pendidikan yang kita ampu agar bisa mencapai visi dan misi tersebut. Yang keempat, pembinaan karakter dan etika. Kita harus membangun karakter, entah itu dari tenaga pendidik, peserta didik, untuk mencapai visi dan misi itu. Oke, yang selanjutnya yaitu implementasi. Salah satu cara untuk mengimplementasikan visi dan misi sebuah lembaga pendidikan adalah dengan memperbaiki tatanan dasar di dalam lembaga pendidikan tersebut. Salah satunya yaitu pengenalan visi dan misi. Yang kedua, penyusunan rencana strategis seperti yang telah saya sebutkan di atas. Yang ketiga, keterlibatan stakeholder. Keempat, pengembangan kultur lembaga. Yang kelima, pelatihan dan pengembangan SDM. Kurang lebih penjelasannya seperti sama yang telah saya jelaskan di atas tadi. Yang keenam, evaluasi dan pemantauan. Selanjutnya, problematika. Yang pertama, problematika dalam implementasi visi dan misi yaitu ketidaksesuaian dengan realitas. Visi misi yang telah kita bangun, yang telah kita buat, jika di dalam lapangan itu tidak sesuai dengan realita yang terjadi di dalam lapangan, maka akan menjadi problematika tertentu. Yang kedua, kurangnya keterlibatan stakeholder. Yang ketiga, ketidakteraturan dan kurangnya monitoring. Jadi dalam pengimplementasian visi dan misi, kita harus tetap memantau bagaimana keterlibatan, keterlanjutan entah itu dari tenaga pendidikan, peserta didik, stakeholder, dan fasilitas. Yang keempat, perubahan kondisi eksternal. Kemudian yang kelima, ketidakjelasan prioritas.
Yang selanjutnya, urgensi, kriteria, dan perumusan dari visi dan misi. Urgensi visi, visi harus tetap ada karena visi merupakan gambaran masa depan yang diinginkan. Kemudian kriteria visi, rumusannya singkat, kemudian padat, dan mudah diingat. Yang B, bersifat inspiratif dan menantang untuk mencapainya. Yang C, sesuatu yang ideal yang ingin dicapai di masa yang akan datang. D, menarik bagi seluruh anggota organisasi. Oke, kemudian yang selanjutnya yang E, memberikan arah dan fokus strategi yang jelas. F, mampu menjadi perekat dan menyatukan berbagai gagasan. G, memiliki orientasi terhadap masa depan. H, mampu menumbuhkan komitmen seluruh anggota. Oke. I, menjamin kesinambungan pimpinan dan kebijakan. Oke, yang selanjutnya perumusan visi dan misi. A, visi bukanlah fakta. Visi bukanlah fakta, tetapi gambaran masa depan. B, visi dapat memberikan arahan dan mendorong anggota organisasi. C, dapat menimbulkan inspirasi dan siap menghadapi tantangan. D, menjembatani masa kini dan masa yang akan datang. E, gambaran yang realistik dan kredibel dengan masa depan. F, sifatnya tidak statis dan tidak untuk selamanya. Kemudian yang selanjutnya ada urgensi misi. Misi organisasi akan menggiring penentuan tujuan dan sasaran yang akan dicapai oleh organisasi. Jadi di dalam organisasi kita harus punya misi, yang mana misi tersebut akan menjadi jembatan dari tujuan-tujuan yang ingin kita tuju. Kurang lebih seperti itu. Yang selanjutnya kriteria misi. Yang pertama, rumusannya sejalan dengan visi satuan organisasi atau satuan kerja. Yang nomor 2, rumusannya jelas dengan bahasa yang lugas. Yang ketiga, rumusannya menggambarkan pekerjaan atau fungsi yang harus dilaksanakan. Yang keempat, dapat dilaksanakan dalam jangka waktu tertentu. Kemudian yang terakhir, memungkinkan untuk perubahan atau penyesuaian dengan perubahan visi. Yang selanjutnya, perumusan misi. Yang pertama, pernyataan misi harus menunjukkan secara jelas apa yang hendak dicapai. Yang nomor 2, rumusan misi selalu dalam bentuk kalimat yang menunjukkan tindakan dan bukan menunjukkan kaedah. Yang ketiga, satu indikator visi dapat dirumuskan lebih dari satu rumusan misi. Yang nomor 4, misi menggambarkan tentang produk atau pelayanan yang akan diberikan. Yang kelima, kualitas produk harus memiliki daya saing yang tinggi, namun disesuaikan dengan kondisi. Terima kasih. Oke, sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Rizal Febrianto, NIM 230202200025. Di sini saya akan menjelaskan terkait dengan contoh misi, contoh visi, serta contoh tujuan pendidikan. Oke, langsung saja. Oke, yang pertama yakni contoh visi. Kita mengambil dari salah satu sekolah yang ada di Indonesia, yakni dengan visi menghasilkan lulusan yang beriman dan takwa, berprestasi, dan berbudaya. Dalam hal ini, mengapa visi dalam sebuah lembaga itu sangatlah padat, ringkas, dan jelas? Karena visi itu sebenarnya yaitu keadaan yang akan dicapai atau yang ingin dicapai oleh suatu lembaga atau organisasi. Oke, selanjutnya yaitu contoh misi. Yang pertama, menanamkan keimanan dan ketakwaan melalui pengamalan ajaran agama. Yang kedua, melaksanakan pembelajaran aktif, kreatif, efektif, dan menyenangkan untuk mengembangkan potensi keilmuan peserta didik. Yang ketiga, membimbing dan mengembangkan bakat dan minat peserta didik. Yang keempat, menumbuhkan semangat berprestasi kepada seluruh warga sekolah. Yang kelima, menanamkan rasa cinta terhadap budaya bangsa dan lingkungan, serta melaksanakannya dalam kehidupan sehari-hari.
Dan yang terakhir yakni menerapkan manajemen berbasis sekolah yang partisipatif dan akuntabel. Oke, selanjutnya yakni tujuan pendidikan sekolah. Tujuan pendidikan sekolah ini berbeda-beda ya setiap lembaga pendidikan. Kalau dari yang saya ambil contohnya dari salah satu sekolah di Indonesia, yang pertama yakni matinul akidah atau akidah yang kokoh. Sedangkan yang kedua sahibul ibadah atau ibadah yang benar. Terus yang ketiga karimul akhlak, akhlak yang mulia. Yang keempat kompetensi akademik dan non akademik tinggi. Dan yang terakhir memiliki jiwa leadership dan nasionalisme yang kuat. Oke, dari berbagai penjelasan yang sudah dipaparkan oleh Mbak Alvina dan Mas Nisol, dapat kita tarik kesimpulan yakni pengembangan serta dasar pembuatan dalam membuat visi dan misi suatu lembaga pendidikan sangatlah diperlukan. Sang pendiri haruslah bisa menyamakan tujuan lembaga stakeholder dan para anggota yang terlibat di dalamnya. Maka dari itu, diperlukan pendekatan yang intensif dan berstrategi untuk dapat melakukannya, sehingga visi, misi, dan tujuan lembaga dapat terwujud dengan efisien dan efektif. Kiranya cukup sekian pemaparan dari kelompok kami tentang visi, misi, dan tujuan lembaga pendidikan.